Shalom saudara, hari ini kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh sungguh mengerti firman Tuhan, kami boleh mengingatnya, dan terlebih lagi kami mau melakukannya dalam hidup kami. Berkati perenungan firman Tuhan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini diberi judul Menantang Tuhan itu tidak baik. Seperti biasa, silahkan saudara baca keseluruhan dari pasal 7 ini terlebih dahulu. Saya hanya akan membacakan ayat yang pertama dan kedua. Kemudian ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Kata Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, 1 seah tepung terbaik berharga 1 shikal dan 2 seah jelai berharga 1 shikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi orang kepercayaan raja menjawab, "Abdi Allah," katanya. "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa darinya." Ayat ke-18, "Maka terjadilah seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 seah jelai akan berharga 1 shikal dan 1 seah tepung terbaik akan berharga 1 shikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria." Pada waktu itu perwira itu menjawab abdi Allah, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Tetapi Elisa berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa darinya." Demikianlah yang terjadi pada orang itu. Ia mati terinjak-injak oleh rakyat di pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara, meski panglima perangnya disembuhkan oleh nabi di Israel, Raja Aram tidak segan untuk memerangi bangsa Israel. Pasukan Ben-Hadad, Raja Aram, mengepung ibu kota Samaria dan membuat semakin hari makanan semakin langka, bahkan sampai mengakibatkan bencana kelaparan yang hebat. Penduduk Samaria menjadi sangat putus asa, sampai terpikir untuk melakukan praktek kanibalisme. Kita melihat kesabaran dan kerendah hatian Nabi Elisa yang terus menjalankan perannya sebagai Nabi Allah, serta menolong bangsa dan raja kerajaan utara yang terus menolak Allah. Saat menghadapi situasi krisis makanan, Nabi Elisa menjanjikan pertolongan Tuhan yang tampak mustahil, yaitu di dalam 24 jam, tragedi kelaparan akan berubah menjadi kelimpahan makanan. Tak mengherankan bila sang perwira, yaitu ajudan raja, melontarkan ejekan yang dilandasi oleh ketidakpercayaan. Dia berkata, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Sesungguhnya perwira ini bukan meragukan kemauan Allah, tetapi dia meremehkan kemampuan Allah. Itulah sikap menantang Allah yang berakibat sangat buruk. Selanjutnya Allah kembali melakukan mujizat. Allah membuat pasukan Aram mendengar bunyi-bunyi seperti ada pasukan besar yang membuat mereka melarikan diri begitu saja dari perkemahannya, serta meninggalkan segala harta dan makanan mereka yang berlimpah. Kita bisa baca di ayat yang ke-6 sampai ke-7. Ada 4 orang kusta yang dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa kabar tentang mujizat ini kepada penduduk Samaria. Mujizat ini menunjukkan bahwa perkataan atau nubuat Nabi Elisa benar-benar terjadi, dan itu dalam 1 hari. Makanan kembali berlimpah dengan harga yang sangat murah. Kemalangan menimpa sang perwira ajudan raja yang akhirnya mati terinjak-injak oleh kerumunan orang pada saat penduduk Samaria bersukaria menikmati pertolongan Tuhan.
tepat seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Saudaraku, ada 3 macam respon dalam menyikapi janji maupun kuasa pemeliharaan Allah di pasal ini. Perwira ajudan raja menantang Tuhan. Raja Yoram meragukan Tuhan. Dan 4 orang kusta memberitakan kabar baik tentang pertolongan Tuhan. Dari ketiga respon tersebut, menantang Tuhan adalah respon yang paling buruk karena meragukan kemampuan Allah yang maha kuasa dan berdaulat atas alam semesta. Bagaimanakah sikap kita dalam merespon janji Allah? Di saat bencana atau tragedi menimpa bangsa kita, saat keadaan kita belum berubah, biasanya bagaimanakah kita bersikap? Apakah kita tetap menghargai kedaulatan Allah? Ataukah kita meragukan kedaulatan Allah? Apakah kita tidak percaya dan bahkan menantang Allah? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan. Kami belajar bahwa menantang Engkau, tidak percaya pada kedaulatanmu Tuhan, adalah respon yang paling buruk yang bisa kami lakukan. Karena itu Tuhan, tolong tetap kuatkan iman kami, sehingga di tengah perjalanan hidup ini, kami boleh tetap percaya kepada Tuhan, percaya pada kedaulatan Tuhan, percaya pada kemampuan Tuhan, dan percaya pada waktunya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami boleh tetap teguh iman kami. Kami boleh tetap menyandarkan harapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.